Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai momentum dan impuls bagian pertama, yaitu mengenai pengertian impuls dan momentum, juga mengenai hukum kekekalan momentum. Pengertian impuls dan momentum. Momentum merupakan salah satu sifat yang pasti dimiliki oleh benda yang bergerak. Momentum dapat didefinisikan sebagai tingkat sekarang untuk menghentikan gerak suatu benda. Nah, penjelasan mengenai pengertian momentum ini dapat kita jelaskan dengan memperhatikan gambar 1. Jika mobil dan sepeda memiliki kecepatan yang sama, artinya kecepatan mobil dan kecepatan sepeda ini sama. Dari gambar di atas, mobil memiliki dampak kerusakan yang lebih besar, nah ini ya, dibanding sepeda ketika menabrak pohon. Karena mobil memiliki massa lebih besar daripada sepeda, di mana massa mobil lebih besar dari massa sepeda, yang akan menyebabkan gerak benda tersebut sulit dihentikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa momentum sebanding dengan massa. Kita perhatikan gambar 2. Jika seorang memiliki peluru yang identik di mana massa peluru 1 sama dengan massa peluru 2, tetapi kecepatannya berbeda. Nah, kecepatan yang besar akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah dibanding dengan peluru yang memiliki kecepatan yang kecil. Karena semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin sulit benda tersebut dihentikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa momentum itu sebanding dengan kecepatan. Nah, berdasarkan analisa di atas dari peristiwa gambar 1 dan gambar 2, karena momentum atau P merupakan tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda, maka persamaan momentum linier dapat ditulis yaitu P sama dengan M dikalikan V, di mana P yaitu momentum, satuannya kilogram meter sekon, dan M itu massa benda, satuannya kilogram, V itu kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu tentang impuls yang diberi simbol I. Impuls merupakan gaya kontak rata-rata atau disimbolkan F, yang bekerja pada suatu benda yang terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat, sehingga delta T-nya mendekati 0. Untuk memahami konsep impuls, perhatikan gambar berikut. Misalnya, saat menendang bola, ketika hendak memberi gaya kepada bola diam, dengan menendangnya, ada selang waktu antara mengayunkan kaki hingga mengenai bola. Jeda inilah yang disebut sebagai impuls. Impuls dapat dirumuskan itu sama dengan I sama dengan F dikali delta T, di mana I sama dengan impuls, satuannya Newton kali sekon atau kilogram meter sekon. F sama dengan gaya impuls, satuannya Newton, dan delta T waktu sentuh antara gaya dan benda, satuannya sekon. Kita lanjutkan ke mengenai hubungan antara momentum yang diberi simbol P dan impuls yang diberi simbol I. Kita perhatikan kejadian pada gambar berikut. Suatu bola, misalkan bola ini ya, yang mula-mula bergerak dengan kecepatan V1, diberi gaya sebesar F. Gaya tersebut bekerja pada bola sehingga mengakibatkan bola tersebut bergerak dipercepat dan kecepatannya berubah menjadi V2. Jadi asalnya V1 berubah menjadi V2. Dalam kejadian ini, bola akan bergerak dengan percepatan konstan atau sering disebut dengan GLBB dalam selang waktu tertentu yang diberi simbol dengan delta T, sehingga berlaku hukum 2 Newton dan dapat ditulis sigma F sama dengan M dikalikan A. Maka F sama dengan M, di mana A itu dapat diuraikan ini sama dengan dari persamaan GLBB ya, V2 min V1 per delta T. Maka ini kali silang ke sini menjadi F dikali delta T sama dengan M dikalikan V2 min V1. F dikali delta T ini dikalikan ke sini ya. M kali V2 dikurangi M dikali V1. Di mana M dikalikan V itu kan momentum, maka impuls sama dengan perubahan momentum, yaitu V2, ini kan M V2 berarti momentum 2. Dikurangi M V1 berarti ini momentum 1. Maka impuls ini sama dengan I sama dengan V2 dikurangi V1. Atau boleh ditulis
Impuls sama dengan perubahan momentum, yaitu I sama dengan delta P. Jadi, berdasarkan penurunan persamaan hubungan antara impuls dan momentum, di atas dapat disimpulkan bahwa impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal, yaitu P2 dikurangi P1. Kita lanjutkan ke contoh soal 1. Sebuah bola bermassa 0,15 kg pada permainan softball dilempar mendatar ke kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon. Setelah dipukul, bola bergerak ke kiri dengan kelajuan 20 meter per sekon. Apabila kayu pemukul dengan bola bersentuhan selama 0,80 milisekon, berapakah gaya rata-rata yang diberikan kayu pemukul pada bola? Nah, ini kalian pilihannya ya, nanti kita coba bahas. Diketahui masanya 0,15 kg, V1-nya sama dengan 20 meter per sekon, V2-nya di sini negatif. Kenapa? Karena arahnya berlawanan ya, yang pertama ke kanan, yang berikutnya ya ke kiri, yaitu min 20 meter per sekon. Delta T-nya 0,80 milisekon, kita rubah ke sekon, yaitu dibagi 1000, jadi 0,008 sekon. Yang ditanyakan yaitu F atau gaya, ya, gaya rata-rata. Kita dapat menggunakan persamaan impuls, yaitu F dikali delta T sama dengan M dikali V2 min V1. F sama dengan delta T-nya 0,0008 sama dengan masanya 0,15, V2-nya min 20 dan V1-nya min 20. V1-nya 20 dikurangi ya ini ya. Maka kita ini kalikan silang, ini F 0,008-nya di bawah, ini kalikan ya. Min 20, min 20, ini min 40. Dikalikan 0,15 jadi min 6. Min 6 dibagi 0,008 itu sama dengan min 7.500 Newton. Jadi besar gaya kontak antara bola dan pemukul adalah 7.500 Newton dengan arah ke kiri. Jadi tanda negatif ini menunjukkan arah ke kiri. Kita lanjutkan ke mengenai hukum kekekalan momentum linier. Jika terdapat dua buah benda yang bertumbukan, maka akan mempengaruhi pergerakan kedua benda tersebut setelah bertumbukan. Perhatikan gambar berikut. Ini ada benda A dan ini ada benda B, di mana benda A dan benda B ini bergerak saling berlawanan. Nah, ini gambar yang ini yaitu si benda A dan benda B bertumbukan. Setelah bertumbukan, maka benda A bergerak ke kiri dan benda B bergerak ke kanan. Benda A bermassa MA dan benda B bermassa MB. Bergerak berlawanan arah dengan kecepatan VA dan VB. Ketika kedua benda tersentuh bertumbukan dengan selang waktu delta T yang sama, berlaku hukum 3 Newton sehingga dapat ditulis massa A dikali VA ditambah massa B dikali VB sama dengan massa A dikali VA aksen. Nah, ini setelah tumbukan ya, yang ini sebelum tumbukan. Ditambah massa B dikali VB aksen. Nah, ini disebut dengan momentum A, maka VA, dan ini disebut momentum B, PB. Dan ini VA, MA, VA aksen, ini momentum setelah tumbukan yang dimiliki A, dan ini momentum setelah tumbukan yang dimiliki oleh benda B. Maka dapat disimpulkan sigma P ditambah sigma P aksen. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Sebuah peluru bermassa 16 gram ditembakkan dari senapan bermassa 1,6 kg. Peluru melesat dengan kecepatan 100 meter per sekon. Kecepatan mundur senapan sesaat setelah menembak adalah, nah ini pilihan jawabannya, kita lihat diketahuinya ya. Massa peluru sama dengan 16 gram. Kita ubah ke kilogram menjadi 0,016 kg. Massa senapan sama dengan 1,6 kg. Kecepatan peluru setelah ditembakkan itu sama dengan 100 meter per sekon. Sedangkan sebelum peluru lepas dari senapan, itu kecepatan senapan dan kecepatan peluru itu sama dengan 0 karena awalnya diam ya.
Yang ditanyakan yaitu kecepatan senapan, hentakan kecepatan senapan setelah peluru lepas yang ditanyakannya. Nah, kita dapat menggunakan persamaan massa peluru dikali peluru ditambah massa senapan dikali kecepatan senapan. Sama dengan ini massa peluru dikali pi peluru setelah ditembakkan pelurunya ya, ditambah massa senapan dikali pi senapan aksen. Ini yang setelah peluru lepas ya dari senapan. Massa peluru 0,016 dikali 0 karena diam ya, ditambah massa senapan 1,6 dikali 0 karena ini sebelumnya diam ya. Sama dengan 0,016 dikali 100 ditambah 1,6 dikali Vs aksen. Ini 0, hasil penjumlahan ini 0. Sama dengan 0,016 dikali 100 itu 1,6 ditambah 1,6 Vs. Maka Vs-nya pindah ke sini ya. Ini berarti tandanya jadi negatif 1,6 tanda di sini. Maka Vs sama dengan 1,6 dibagi negatif 1,6 sama dengan min 1,0 meter per sekon. Nah, min ini menandakan arah gerakan peluru dengan arah gerakan dari senapan yaitu berlawanan. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai impuls dan momentum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.